Sesi satu sesi di awal dulu, nanti begitu beliau-beliau rawuh kita baru pacar pembukaan. Sepakat teman nggih? Ini kontrak belajarnya teman-teman. Oke, sebelum kita mulai sesi pagi ini, mari kita berdoa menurut. Silakan, ada yang tahu? Kode kita I. Kita nggak nyebutkan kode yang lain. Angka 8, angka 10 kita nggak sebutkan itu. Di orari kodenya Ki. Ada QRA. Ada QRZ. Sing paling paham QSL. Paham pertama kali kejadian berulang mas. Power BCS ambruk. Listrik padam. Siapa yang mandiri? Kita yang menggunakan perangkat itu. Entah itu pakai apa namanya panel surya, genset, kalau bisa ya genset. Kita sudah ambil bensin dulu atau solar. Jadi kita masuk gensetnya kan kita bisa panel surya. Mari kita perbarui itu. Mari kita bersiap. Karena negara kita akan mulai sekarang. Negara mungkin beberapa apa yang ada di sini. Banjir ada. Yang selanjutnya saya menjelaskan sikap yang harus apa yang harus kita lakukan. Tekniknya gimana? Konsep berpikir secara survei gimana? Oke, lanjut. Ini ada kalimat seperti ini. Because is in there. Jadi kesiapan, MV kita. Kesiapan mental sangat penting untuk melakukan sesuatu di dunia. Disorientasi medan, berpikir jernih, serta ada kemauan keras untuk mengubahkan hidup. Ini tadi. Konsep hal seperti ini kan? Iya ya caranya. Iya caranya yang jadinya lah. Ini salah satu langkah sukses kita. Ya, kita semua yang ada di sini. Bukan siapa-siapa, kita semua. Lanjut. Dari kata awal, survive itu bertahan hidup. Kalau survival itu, kalau pesertanya banyak, porsi pinggir, duduk di bawah. Kalau yang datang sedikit, yang ini duduk di atas. Bersyukurlah kita yang berangkat sedikit, jadi bisa duduk di atas. Kenapa kok kita suruh bawa tikar macam-macam, suruh bawa gembes? Wes toh, iki ndak pamer ndak? Kenapa suruh bawa gembes? Gembesnya dua. Yang satu panas, yang satu dingin. Gelasnya gawa dhewe. Kok gelasnya gawa dhewe? Steril. Biar enggak dicolong. Enak dicolong ya, ya. Maksudnya biar enggak terkontaminasi sama yang lain. Kita coba aja. Nek golek gelas kayak gini ning ndi, engko takone ning mburi. Tak golek kita tuduhi, jangan. Terus kenapa kita bawa tas? Isinya tas apa? Nanti di belakang kita sebutkan sesuai keinginan kita. Sing tasnya kaya COM ya ora apa-apa, sak klender. Ora masalah. Itu sesuai kemampuan masing-masing. COM tasnya usaha kita untuk bertahan hidup. Ini gini. Kalau yang di Sulawesi kemarin itu tidak memikirkan, dia tidak bisa bertahan hidup sampai dia menyampaikan berita. Bisa dibayangkan, relay terus. Apa namanya? GSO pertama apa? CQ. Ya. CQ pertama kan panggil terus. CQ bencana, CQ atau mede kalau misalkan yang pesawat dan sebagainya ada tekniknya nanti. Terus itu dipanggil terus. Kan ada frekuensi emergency di 70001 nek enggak salah. 70100 sampai 7 di HF ya HF. Yang Sulawesi kan pakai HF. Lagi 7110. Oke, boleh dicatat. 7110. Yang di HF. Kalau di 2 meter band 7000. 14.
gampang. Mas Panca. Untuk survival itu kita harus STOP, stop. S pertama apa? Yang pertama adalah stop. Jadi mandek kok, mereka bingung jalan mumet kok. Pakai bukit, keliru putar terus, berhenti. Stop. Oh, observasi. Gak coba. Setelah mikir, observasi. Wopo kiri wopo. Kita harus gunakan GPS kita itu bukan sinyalnya hilang itu apa? Pergunakan suara, gunakan ya, penduduk setempat. Ya. Gunakan penduduk takon. Salah alamat, nek ngene Mbak Tona lewat jalur sing dhuwur ya takon. Nek gayane sak tahu dhuwur juga. Ya kan? Padu sih, nek jalur kendaraan padu sih. Oh, ada lagi kono yo kono. Mandek. Utamakan STO. Stop, mandek sih. Mikir, thinking, observasi. Ora ndak kene mesti kono kebetulan. Oh iya, terus mlakune untuk kene wae lah, mutung rono. Nek lewat kene untuk jurang, untuk kono wae, untuk sebelah kono luwih jalan lah. Ya. STOP gampang. Stop thinking, observation planning. Mandek, mikir, ameh ngopo, lakon. Ya. Jadi perjuangan adalah perasaan. Kok urus ngono? Pribadi dalam satu kendaraan wis mesti padu. Itu belum satu kendaraan. Kalau off-road, yang punya hobi off-road 3 kendaraan 6 orang sekarang. Nah, dulu 4 kendaraan 4 orang, 16. Nah sekarang padu satu tim off-road sekarang kan 3 mobil, masing-masing mobil. Ini mau kemana? Misalkan kemarin kok telalah kok kami harus berpisah untuk mencari sesuatu. Karena apa? Dalam satu perjalanan efektifnya adalah ada yang berhenti di satu tempat itu, ada yang mencari jejak ke. Ini nanti prakteknya sama Mbak Nona kalau masalah pakai. Lanjut. Ini rebung, wis apal kabeh. Ini yo aja nganti ketuan. Woi bung sak ngene, kami malah sementing rebung ngono. Buaran. Dadi gede kabeh raine. Lanjut. Nah, yang ini di sana kita ada. Nah, pada kenal, ubi, gadung, lanjut. Nah, buah-buahan seperti ini. Ada begonia, pompoan, rotan yang muda, belum. Terus yang bawah itu apa namanya? Itu namanya sing kanggo hamil itu atau asam-asam siti yang ini loh. Ini kan biasanya kalau ada orang hamil kan terus buat nyari itu. Terus, nah, tidak ada jedotnya, tidak ada. Lanjut. Nah, ini sifat binatang turun pada sore untuk minum, menjelang makan, dan pagi mencari makan antara pagi sama sore. Coba dilihat, burung akan datang pagi-pagi, kutilang itu biasanya matahari meh terbit. Wah, wis wedhuse gembel meh turun, sudah pasti akan ada bencana. Hewan itu lebih tahu daripada kita. Jadi tanda alam harus kita lihat. Gawe tempat. Nah, lanjut aja. Nah, ini yang depan. Nah, kita cara membuat untuk bertahan hidup minimal kita bisa membuat trap jerat. Saya yakin sudah bisa. Pernah dulu, saya yakin di antara kita itu dulu wis golek pitik alas itu wis sing jerat sikile kena gulune, dijipuk sisuk ternyata wis paku dan sebagainya kan pernah itu. Banyak jerat yang sudah bisa dipraktekkan. Lanjut aja. Terus, nah, operasi SAR itu apa toh? Operasi yang digunakan dalam waktu kegiatan pencarian orang. Bagannya seperti ini, bagan yang minimal seperti sana. Ada SC, ada SMC, ada SRU. Aku yang paling cilik itu SRU. Ya, kewenangannya di atas bisa siapa? Misalkan bencana besar bisa presiden. Kalau bencana skala kecil bisa gubernur, bisa bupati, bisa camat, kapolsek, dan ramil itu setingkatnya. Kalau gubernur dan nyandang pangdam, kapolda, ya dong. Yang paling tinggi bencana kita. Ojo terus, anu nih, kono wes butuh uang kanggo longsor kono. Padahal kita kayak masak, melayu rono kan. Perut jangan sampai kosong. Karena logika tidak ada
pasang buyu. Orang pengalaman di Nusa Mewon sing mulai. Udah dikira itu nasi padang. Tapi dia tempatnya kalau setelah kami coba, kami masuk ke kita tambahin sementara juga. Bayangin. Pakai colokan listrik atau pakai parafin atau pakai spiritus atau pakai gas portable yang 22 ribuan yang Alfamart bisa diulang 9 ribuan gitu loh, atau gas kecil itu silahkan sesuai kemampuan kita. Indonesia bersatu, hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia. Hadirin diperkenankan duduk kembali. Berikutnya pembacaan doa. Jalali wa ali ma'ali syuhur Allahumma ufir wali walidayya warhamhu kama rabbayani shaghira. Ya Allah yang maha pengasih dan maha penyayang, sayangilah kami semua dan ampunilah dosa kami semua, dan ampunilah dosa orang tua kita, ampunilah dosa para pemimpin dan pendahulu kita. Rabbana atina fid dunya hasanah wa benar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semarang, dan tak lepas dari saya dan anggota Oradokal Kabupaten Semarang yang harus dibenahi, bahwa kita kalau tidak bekerja sama dengan instansi, bahwa organisasi kita juga tidak akan berjalan dengan lancar. Sedikit kami sebutkan, selain jerih payah seluruh pengurus dan anggota Oradokal Kabupaten Semarang hadir secara langsung di tempat ini, kemudian juga permohonan maaf dari Ibu Yuni dan Bapak Yanuar selaku Kabid dan Subkoordinator Ormas, dikarenakan pada hari ini ada giat yang sedang tidak dapat ditinggalkan. Kemudian yang pertama, kami dari Badan Kesbangpol mengapresiasi kegiatan ini, apalagi tadi dari penjelasan Pak Guntur, ini ya Pak, diselenggarakan sebisa mungkin tanpa mengganggu kas dari Orari. Nah, kami sangat salut atas terselenggaranya kegiatan Semarang, juga untuk mendukung kegiatan dari Orari.
Orari sudah masuk list daftar penerima hibah di tahun 2023. Besaran hibah yang kami anggarkan dan disetujui oleh Bapak Bupati Semarang adalah sebesar 25 juta rupiah. Harapan kami atas hibah tersebut semoga dapat dipergunakan sebaik-baiknya untuk mendukung kemajuan Orari Kabupaten Semarang. Organisasi kemanusiaan ini sangat luar biasa, seperti apa yang telah disampaikan oleh Bapak Guntur tadi, bahwa kegiatan-kegiatan Orari adalah bersifat kemanusiaan. Ini sangat membutuhkan jiwa untuk menolong sesama, apalagi saat sekarang ini mendekati musim hujan. Tentu kita berharap tidak akan terjadi bencana, namun demikian kita tidak bisa melawan alam. Jadi persiapan tetap harus kita laksanakan, karena segala sesuatu Sekarang kita tambahkan lagi menjadi 4 perintah. Kita coba. Saya repot kalau bami guys. Kita coba lagi ya 4 perintah ya. 1, 2, 3. Cek cek cek. Alah, MC-nya malah aku sendirian. Cek 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 boom. Boom 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 cek. Cek 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 boom. Boom 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 cek. Tepuk tangan kita semua. Ada yang bingung gini-gini. Ya, apa-apa. Kebalik-balik gak apa-apa. Karena dengan bertepuk tangan ya, saraf kita itu jadi ya, kita mengagetkan saraf kita supaya tidak ngantuk lagi. Apalagi ini jam 10 biasanya jam-jam ngopi gitu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semua salam amati radio. Ini mungkin jarang kita dengar ya. Padahal ini perlu salam amati radio ini. Jadi terima kasih kepada Panik Orari Lokal Kabupaten Cilacap. Jadi saya mewakili ketua daerah juga, namun juga ditugasi sebagai pemateri. Baiklah, pada kesempatan ini mungkin saya akan lebih banyak menyinggung. Tapi kalau kebencanaan yang dikelola oleh BPBD itu relawan yang dilibatkan, akan terjadi
disediakan karena di sini juga dari orang jadi kita dengan atribut orang kita harus bisa menunjukkan kemampuan kita menjadi satu kekuatan kita kemudian dia bicara sudut itu juga sudah bisa kita pakai. Saya juga pakai browser bahasa 5R dan itu coba dilihat reviewnya dulu. Oke, nomor 1 yang ditulis form assessment 1. Assessment itu apa? Awal ide ini jajal melihat kegiatan sesuatu. Nah terus ada yang namanya penanganan darurat bencana. Nggak bencana apa? Silahkan masing-masing boleh. Ini posisinya di sini ini kan sering terjadi apa? Bencana apa? Enggak. Kan dari gunung. Nah, ini aja. Tanah longsor itu terlalu cepetan. Kena api dari Merapi. Oke, tulis saja erupsi Merapi. Ya di atas dulu, di atas. Penanganan darurat bencana, tulisan ketiga di atas toh. Satu aja biar. Oke. Penanganan darurat bencana. Nomor formnya ora apa-apa. Ketua digusur dulu. Kelompoknya siapa tadi? Arianto. Nah, nomor formulirnya erupsi gunung. Siapa? Dusun. Joko, tulis Joko. Pak Gareng tulis Pak Gareng. Rangga tulis Rangga. Kasih kejadian kok. Ya dusun ora ono. Terus jabatannya jadi apa? Ketua tim. Simulasi tok kok. Ayo. Boleh, bayan boleh. Kalau yang bukan dari perangkat desa, tulis dari organisasi. Wes. Yo aja wes gen, semuanya berpikir soalnya sesuk yo ketemu nih. Ora arep meneng kete linggah linggo tok. Udia tutut ngeteki kopi mulai ngono. Oh. Melu ning kene kudune anggota kabeh ya. Korban meninggal ya. Yo. Lanjut mulai jenis bencana terus dibaca sampai terakhir. Mau berapa menit? 10 menit. Mulai sekarang. Pak Meniti. Oke, itu jenis bencana adalah erupsi gunung di Cendang. Lokasi kejadiannya di mana? Di sini itu di mana ini? Simulasi yo. Syukur mengenal. Kejadiannya jam 2 kurang lebih awan esok. Jadi kan kalau esok tanya-tanya sana, radionya dikomunikasikan. Nah, yang jenengan tahu hasil kotak-kotakan. Hasil rekam saya tak laporkan nanti ke Polda. Itu jumlahnya ditulis dalam angka, ada berapa desa, ada berapa dusun, ada berapa desa, ada nanti ditinggal datanya selincur bahaya ini. Ya hilang belum ditemukan. Nah kan di data di atas yang ada di pengungsian, berarti kan yang hilang ditemukan tidak ada di pengungsian. Bisa
Januari posko sesuai pengalaman. Mau orang sini rapi kok. Nah, yo misalnya koyo 5 jam ini kan. Jadi kan masih bisa. Karena lokasinya kan di bandara kemarin waktu di Lumajang kan masih pakai jalur utama satu arah, jadi mereka agak kesulitan. Kalau dia di apakah Jalan Sarana tenemu. Menjadi terbaik, adem-ademan, kanan dengan kiri, apakah bisa menjadi terbaik? Pak Kereng mundur dan teman-teman, apakah bisa mundur meneh? Pak Kereng dan teman-teman, apakah bisa menjadi terbaik? Terus menerus, tidak pernah salah. Bener ini untuk semua. Yang penting nyaman saja, yang penting nyaman. Nah, oke. Disampaikan sama Mas Ardi, ya. Kita berbagi terkait dengan pertolongan pertama. Kita berbagi terkait dengan pertolongan pertama yang ada di keseharian diri kita, ya, yang ada di keseharian diri kita. Apalagi yang namanya core itu nanti urusannya sama lapangan, kondisi korban yang ada di lapangan. Begitu. Nah, dari sekian ini yang sudah pernah memberikan pertolongan pada korban siapa? Angkat tangan. Pernah nangani korban, Pak? Entah itu kecelakaan atau bencana atau longsoran atau mungkin apapun lah. kepiris korban kecelakaan. Oke, angkat tangan, angkat tangan. Nah, pernah KB berarti yo apik kabeh. Nah, cuman sekarang kita perlu mengarahkan kan begitu. Nah, perlu mengarahkan yang namanya pertolongan. Barat, Pak Yoyo ternyata kecelakaan pacaran. Oh. Pertolongannya gampang. Ada pertolongannya. Ya. Cara pertolongannya bagaimana ketika jenengan melihat ada orang pingsan? Satu orang pingsan di sini. Terus caranya bagaimana? Kakinya Dibawa ke tempat teduh, terus dibuka apanya? Dikendorkan, yang mengikatkan gitu. Kalau ada kecelakaan, diangkat ke tepi. Diangkat ke tepi bagian dari pertolongan tidak? ya. Bukan. Bukan. Itu namanya evakuasi. Memindahkan korban dari tempat kejadian ke tempat yang lebih aman. Namanya evakuasi. Sama halnya orang pingsan, satu pingsan sini diangkat kan kono, wis lagi. Itu evakuasi. Tidak ada yang namanya pertolongan di situ. Karena yang namanya pertolongan itu adalah tindakan perawatan berdasarkan ilmu kedokteran. Itu ilmu medis dasar. Saya kira semuanya sudah tahu semua. Ya. Kena pisau berarti kudu diapake, kena knalpot berarti kudu diapake, kan gitu. Nah, kita pahami mulai dari dasarnya dulu, dan nanti kita dalam berikan pertolongan itu tetap, ya. Nah, madep sini tidak apa, cuman nanti baris gini, nah nanti prakteknya dua orang soalnya. Pertolongan pertama ini ya dengan medis dasar yang boleh dimiliki oleh orang awam. Yang dari basic paramedis ada di sini, Pak Dokter, perawat, bidan. Ada? Nah, para gadis ada. Ya, ini medis dasar, tindakan berdasar ilmu kedokteran. Adalah pihak bagian komunikasi. Nah, ono korban orang langsung di radio, dicek orang popo sambil berkomunikasi. Karena apa tujuannya korban nih? Karena waktu ini terus berjalan.
Dengan dapatnya ada kecelakaan dead dengan rombongan radio, korban ini dengan kewai, itu percuma. Tekan-tekan kono wes, kobar wes kepeh-kepeh. Darah banyak keluar. Semisal butuh bantuan hidup dasar, pijatan jantung, dengan itu juga tidak bisa melakukan karena waktunya terbatas hanya antara 4 sampai 6 menit sebelum ada kerusakan sel otak. Patah tulang, korban sadarkan diri, apa-apa direspon, minta orang lain bantu dengan komunikasi, bisa kan? Nah, itu langkah yang harus kita hadapi di situ. Ya, dari pertolongan pertama dengan korban dengan untuk menggunakan medis dasar. Cek nadi, yang mengancam nyawa apa sebenarnya? Di jantung kan? Itu mengancam nyawa, kecelakaan itu kejadiannya. Jatuh dari tangga itu kejadiannya. Ya, tiba-tiba pingsan itu kejadiannya. Ya, tapi pengenalan medis. Ya, 1, 2, lebih dari 3 detik berarti ada permasalahan dengan sirkulasi perdarahan kita, kebanyakan kolesterol, kakean sate, ya, semacam itu. Nih, bebek goreng. Untung di sini ayam tadi ya. Ya, menghentikan perdarahan. Kemudian hubungi bantuan. Ya, hubungi bantuan. Hubungi bantuan ini posisinya ada ketika kita sudah cek nadi tidak ada. Nadi tidak ada berarti kita harus segera menghubungi bantuan. Batasan kita hanya sebatas ini sebagai pelaku pertolongan pertama. Tidak lanjutnya nanti paramedis. Mati kita akan jadi tutup doh. Tadi dicekik masih. Nah ini keselamatan diri kita yang pendek. Oke, cek nadi. Yang satu aja mas, satu aja. Oke, nadinya tidak ada. Ketika nadi tidak ada berarti kita lakukan minta bantuan. Minta bantuan mas. Banyak orang di sini. Golek ambulan dulu. Oke, sambil menunggu bantuan datang, ya, kemudian cek nadi, tentukan titik tekan. Tentukan titik tekan ini kan ada di tengah, Pak. Ulu hati gitu. Nah, tajuk pedang ulu hati, kemudian 2 jari tangan ini, pangkal tangan ditempel lagi di tengah tulang dada. Ini kita periksa secara umum begitu, mau anak-anak, balita atau orang dewasa. Ya, langkah yang lebih cepat lagi kita gunakan ini, tangan ini tempelkan di sini. Ya, dikilani lah, dikilani, tempel ke bagian tengah. Nah, ini tengah tulang dada, ya kan? Oke, untuk anak-anak dan balita kita bisa pakai putingnya, kanan dan kiri kita pegang tengahnya ini, ya kan? Nah, untuk orang dewasa, ya ibu-ibu, nenek-nenek nggak bisa jadi ukuran, ya. Nanti bisa miring-miring nanti malah. Ya. Gini Pak. Menghadapnya ke sana, jangan menghadap ke sana, kaki lutut di bawah semua, dekatkan dengan korban. Nah, iki. Tempel ke. Oke, menghadap ke sana, kemudian jenengan tegak lurus ini tangannya tegak lurus gini, nggak boleh miring. Tegak lurus terus. Tegak lurus, kemudian dikunci. Pak. Ya, ini harus ada pengenalan alat dulu ini. Nah, itu baru nanti ada kayak pompone Pak, ada pompanya itu. Ya, ini harus rapat semua. Pasnya ke sini. Ya, atau begini kita dorong. Ya, udah. Itu tujuannya hanya satu, untuk merangsang muntah bagian ini. Jari bae. Saat kita dimasukin bisa kena cilok dan sebagainya, kita masukin bisa dengan sapu jari, tapi tidak boleh dengan sunduke. Ya, tidak boleh sunduke. Kalau begini nanti tertutup nafasnya, ya. Ini harus begini. Dari sampingnya begitu. Nah, kalau dengan 2 orang lebih enak lagi, ya. Ini dengan 1 orang. Oke, 1 nafas buatan. 1, 2, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Langsung pegang dadanya lagi. Posisi ke dada. Yuk, pajat lagi dada nih. Pompa lagi kok tadi. Yuk. 1, 2, ada dada. Nah, ini tangannya coloknya Pak. Nah, oke, 1, 2, 3. Tuh, 2, 3, 4. Belum masuk. Yuk. Tuh, 2, 3, 4. Yuk. Yang bergerak bahunya, bukan sikunya ya. Terus Pak, bahunya jatuhkan bahunya. Ini kan ada lipatan sebenarnya. Bisa kita lipat, kita sesuaikan dengan kondisinya. Ya. Kalau ini nanti akan berkali-kali, biar lebih cepat begini.
Pokoknya ini musim mulai berat sekali loh, Mas Batur. Oke. Kekuatannya, talinya tadi berada di penutup lukanya, di atas penutup luka. Kekuatannya itu harus sesuai, harus proporsional. Udah ya. Sekarang dilepas, kita coba di bagian kepala. Wah. Wih. Ini pelaku kok. Ya toh. Orang kelas lah yo. Mosok ngomong ini cah PMR lah. Nyampe enggak? Oke, di bagian kepala kita contohkan begini. Bapak mau dilihat dulu contohnya. Jelas yang bisa iso iki. Tampil dan sebagainya. Ya, ada yang semacam itu juga nggak apa-apa. Kalau kita mau balut total di bagian kepala ini bisa kita tekan begini. Ya, di bagian kepala tadi kan ada perdarahan. Perdarahan penanganannya dengan teknik TET, tekan tepat di atas lukanya, elevasi titiknya lebih dari jantung dan tekan titik tekan atau nadi di atasnya. Nah, di bagian kepala kita tidak boleh